Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kansal Salsabila dengan NIM 25 10 10 50 23 90 dari kelas 02 SMJK 020. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating RBBR pada PT Bank BTPN Tbk, PT Bank SMBC, Indonesia Tbk, periode tahun 2024 dan 2025. Presentasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank BTPN berdasarkan metode RBBR yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bank memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, kesehatan bank harus selalu dijaga agar sistem keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi berbagai resiko ekonomi. Untuk menilai tingkat kesehatan bank, OJK menerapkan metode risk-based bank rating atau RBBR yang mencakup 4 aspek utama, yaitu 1. Risk profile atau profil risiko. 2. Good corporate governance atau tata kelola. 3. Earnings atau rentabilitas. 4. Capital atau permodalan. Keempat aspek tersebut dikenal dengan istilah RGIC. Dalam makalah ini, saya akan memilih PT Bank BTPN Tbk sebagai objek penelitian karena bank ini merupakan salah satu bank yang memiliki perkembangan cukup baik, termasuk melalui layanan digitalnya yaitu Jenius. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana risk profile Bank BTPN pada tahun 2024 dan 2025. 2. Bagaimana penerapan good corporate governance Bank BTPN. 3. Bagaimana tingkat profitabilitas atau earnings Bank BTPN. 4. Bagaimana kondisi permodalan atau kapital Bank BTPN. 5. Bagaimana hasil akhir tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RBBR. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis rasio NPL dan LDR. 2. Menilai penerapan good corporate governance. 3. Mengukur profitabilitas melalui ROE atau NIM dan BOPO. 4. Menganalisis kecukupan modal melalui CAR. 5. Menentukan peringkat kesehatan Bank BTPN secara keseluruhan. Bab 2. Profil perusahaan sejarah singkat Bank BTPN. PT Bank BTPN Tbk didirikan pada tahun 1958 dengan nama Bapemil atau Bank Pegawai Pensiunan Militer. Seiring perkembangan bisnis, bank ini berubah menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN dan resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2008. Pada tahun 2019, BTPN melakukan merger dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sehingga memperkuat posisi perusahaan di industri perkembangan nasional. Saat ini Bank BTPN juga dikenal sebagai bagian dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Visi, misi, dan kegiatan usaha. Bank BTPN memiliki visi menjadi bank pilihan utama yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan misinya adalah menyediakan solusi keuangan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Layanan yang dimiliki Bank BTPN meliputi ada 5, yaitu BTPN Purna Bakti, BTPN Mitra Usaha Rakyat, Corporate Banking, Sinaya, dan Jenius sebagai layanan perbankan digital. Bab 3. Analisis dan pembahasan. 1. Analisis risk profile atau risk credit NPL. NPL digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalah yang dimiliki bank. Hasil analisis menunjukkan tahun 2024 NPL gross
sebesar 1,52% dan tahun 2025 NPL growth sebesar 1,68. Meskipun mengalami sedikit kenaikan di bawah batas maksimal OJK yaitu 5%. Dengan demikian, kualitas kredit bank BTPN masih sangat baik dan memperoleh peringkat 1 atau sangat sehat. Ya, yang kedua yaitu risiko likuiditas atau LDR. LDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek melalui dana pihak ketiga yang dihimpun. Hasilnya tahun 2024 LDR sebesar 91,20% dan tahun 2025 LDR sebesar 89,50%. Nilai tersebut masih berada dalam rentang ideal yang ditetapkan OJK yaitu 85% sampai 94%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas Bank BTPN aman dan sehat sehingga memperoleh peringkat 2 atau sehat. 1. Analisis Good Corporate Governance atau GCG. Penilaian GCG dilakukan berdasarkan hasil self-assessment yang dipublikasikan perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tahun 2024 memperoleh peringkat komposit 2. Tahun 2025 juga memperoleh peringkat komposit 2. Hal ini menunjukkan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 1. Analisis earnings atau Return on Assets ROA. ROA ini menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Hasilnya tahun 2024 1,35% dan tahun 2025 1,42%. Terjadi peningkatan profitabilitas yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola aset semakin baik. Karena itu ROE memperoleh peringkat 1 atau sangat sehat. Yang kedua ada Net Interest Margin atau NIM. NIM mengukur kemampuan bank memperoleh pendapatan bunga bersih. Hasilnya tahun 2024 4,10% dan tahun 2025 3,95%. Meskipun mengalami sedikit penurunan, nilainya masih berada pada kategori sehat. Oleh karena itu, NIM memperoleh peringkat 2 atau sehat. Yang ketiga ada BOPO. BOPO ini digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank. Hasilnya tahun 2024 82,40%, tahun 2025 81,10%. Penurunan rasio BOPO menunjukkan bahwa operasional bank semakin efisien dan demikian BOPO memperoleh peringkat 2 atau sehat. 1. Analisis kapital adequacy ratio atau CAR. CAR ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal bank dalam menanggung risiko kerugian. Hasilnya tahun 2024 28,10% dan tahun 2025 26,90%. Walaupun mengalami sedikit penurunan, angka tersebut masih jauh di atas ketentuan minimum OJK sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BTPN memiliki struktur permodalan yang sangat kuat dan memperoleh peringkat 1 atau sangat sehat. Hasil akhir penilaian berdasarkan seluruh indikator yang dianalisis diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu risk profile sehat hingga sangat sehat, GCG baik, earnings sehat hingga sangat sehat, kapital sangat sehat, sehingga secara keseluruhan Bank BTPN pada tahun 2024 dan 2025 memperoleh peringkat 2 komposit PK2 dengan predikat sehat. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank BTPN memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi serta mampu menjalankan operasional perbankan secara efektif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis menggunakan metode risk based bank rating atau RBR,
dapat disimpulkan bahwa 1. Bank BTPN mampu menjaga kualitas kredit dengan baik melalui rasio NPL yang rendah. 2. Kondisi likuiditas bank berada pada tingkat yang aman. 3. Tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dan konsisten. 4. Profitabilitas menunjukkan tren positif serta efisiensi operasional meningkat. 5. Permodalan bank sangat kuat dan mampu mendukung ekspansi usaha. Dengan demikian, tingkat kesehatan PT Bank BTPN Tbk pada periode tahun 2024 dan 2025 berada pada tingkat komposit 2 atau sehat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.